why you choose Islam? I didn't choose. Allah guided me. Di awal kemunculannya, nama Ray Lil Black mungkin tak lebih dari sekadar bisikan di antara keramaian jagat maya. Ia adalah ikon bagi jutaan pasang mata, simbol kebebasan, dan bahkan bagi sebagian, personifikasi dari fantasi terliar. Lahir dan besar di sudut kota Tokyo, Jepang, hidupnya berjalan layaknya anak muda pada umumnya. Sekolah, teman-teman, dan impian akan masa depan yang cerah. Tapi malam-malamnya mulai berbeda. Layar-layar monitor datang tanpa nama, pertemuan daring berlangsung tanpa suara. Dan apa yang awalnya dianggap hanya sekadar pekerjaan sampingan, perlahan berubah menjadi gerbang menuju dunia yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan semuanya mulai berubah. Sampai suatu pagi, namanya sudah melambung tinggi, memenuhi lini masa media sosial, dan wajahnya dikenal jutaan orang di seluruh dunia. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berhenti mempertanyakan apapun, ia hanya menjalaninya. Ray adalah seorang gadis biasa dari Tokyo yang tak memiliki apa-apa selain rasa penasaran dan keinginan untuk mandiri. Di kota metropolitan itu, hidup memang tak pernah mudah. Lahir dari keluarga yang sederhana, ia tahu sejak awal bahwa harapan tidak datang begitu saja. Ray terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras dari pagi hingga malam, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan tinggi hanyalah kemewahan yang terlalu jauh. Maka ketika kesempatan untuk bekerja dari rumah dengan penghasilan yang menjanjikan itu datang, Ray tak ragu sedikit pun. Bukan karena ia ingin menjadi orang kaya, bukan pula karena gengsi. Ada satu alasan sederhana yang menggugah hatinya. Ia ingin membantu keluarganya, meringankan beban orang tuanya, dan merasakan kemandirian finansial. Impian itu begitu kuat menancap di hatinya, menjadi alasan utama ia memasuki industri hiburan dewasa. Sebuah kisah dramatis tentang pencarian jati diri, keberanian untuk berubah, dan keindahan Islam terangkum dalam perjalanan seorang wanita Jepang bernama Ray. Dikenal dalam industri film dewasa, Ray, yang kini bernama Nuray Istiqbal, menyingkap tabir masa lalunya yang penuh kontroversi demi menemukan kedamaian dalam Islam. Kisahnya bukan sekadar berpindah agama, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang menggetarkan jiwa. Ray, seorang wanita berdarah asli Jepang dengan gelar hukum dan politik, awalnya terjun ke industri film dewasa, bukan karena passion, melainkan demi uang, dengan impian menjadi seorang politisi atau bekerja di LSM. Namun, ia tak menyadari bahwa internet itu abadi dan jejak digital akan terus membayanginya. Meski demikian, ia tak menyesali masa lalunya seutuhnya. Baginya, setiap langkah, bahkan yang kelam sekalipun, telah menuntunnya pada titik ini. Jika saya tidak memiliki masa lalu ini, saya tidak menjadi muslim, ungkapnya penuh makna. 7 tahun berkecimpung di industri tersebut, Ray tak ingat berapa banyak film yang telah dimainkannya. Ia tak pernah benar-benar menjadikannya pekerjaan profesional, melainkan hanya mengisi waktu luang atau demi sekadar menghasilkan sedikit uang untuk hidup. Ia mengakui bahwa itu bukan pekerjaan yang mudah dan ia kehilangan minat seiring waktu. Titik balik dalam hidup Ray dimulai sekitar 10 bulan lalu saat ia secara tak terduga menghadiri sebuah acara spiritual di Malaysia yang ternyata adalah acara Islami. Di sana, ia terkesima dengan energi dan antusiasme orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran dan bagaimana Islam dapat memotivasi diri. Pengalaman ini membukakan hatinya untuk mempelajari Islam, sebuah agama yang belum pernah ia dalami sebelumnya. Berbeda dengan Buddhisme dan Kristen yang telah ia pelajari bertahun-tahun.
Selama 6 bulan, Ray mendalami Islam, bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan keyakinan bahwa iman sejati tidak akan datang kecuali Anda membuka diri dan belajar. Ia tak memiliki stigma atau penghakiman terhadap Islam, ia hanya belajar hal baru. Al-Quran menjadi sumber kedamaian baginya, sebuah kitab yang memiliki semua jawaban tentang kehidupan. Ayat favoritnya, Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi, Allah tidak akan mengubah orang kecuali mereka ingin berubah, jika hati mereka terbuka untuk mengubah sesuatu. Ayat inilah yang menginspirasinya untuk mencoba berhijab di Malaysia, sebuah langkah awal yang membuka jalan bagi perjalanannya. Kini, dengan nama Islam Nurai Istiqbal, yang berarti cahaya bulan awal yang baru, Ray memilih untuk tetap dipanggil Ray oleh sebagian orang. Ia memahami bahwa menghapus jejak masa lalu di internet adalah hal yang mustahil, seperti tato yang tak bisa dihapus. Ia memilih untuk menjalaninya dan belajar dari kesalahan. Jika seseorang ingin bicara, aku tidak peduli, katanya dengan tegar. Kebenaran hanya Allah yang tahu. Perjalanan spiritual Ray tidak datang tanpa ujian. Ia kehilangan ratusan ribu pengikut di media sosial. Namun ia memilih untuk tidak terlalu memedulikan komentar kebencian. Saya dihakimi seumur hidup saya, katanya. Baginya, satu-satunya yang bisa menghakimi adalah Allah. Islam telah menjadi solusi baginya, memberinya kedamaian dan ketenangan. Ray juga mengungkapkan bahwa ia adalah wanita yang sangat bebas dengan pendapat yang kuat, dan ia mencari pria yang sekuat aku, yang memiliki hati yang baik dengan iman yang kuat. Ia tidak pernah merencanakan pernikahannya, karena Tuhanlah sang perencana. Tahun ini adalah tahun pertama Ray sebagai seorang muslim, dan ia menyadari bahwa Islam adalah perjalanan seumur hidup. Ia ingin terus belajar, membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, dan berharap dapat segera mengunjungi Mekah untuk merasakan kedamaian di sana. Kisah Nurai adalah bukti bahwa perubahan sejati berasal dari dalam, dari hati yang terbuka untuk menerima cahaya kebenaran, terlepas dari masa lalu yang mungkin kelam.